taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Manajer tim Marc Marquez, Marco Rigamonti, menjelaskan bagaimana pembalap Ducati itu menyesuaikan gaya berkendaranya untuk mengatasi keterbatasan fisiknya, setelah menjalani operasi ketujuh pada bahu kanannya. Kemenangan gemilang Marc Marquez di Grand Prix Hungaria semakin membuktikan bahwa ia tetap menjadi pesaing utama di MotoGP. Meskipun belum sepenuhnya pulih dari cedera yang dideritanya di Indonesia Oktober lalu, juara dunia bertahan ini mengamankan pole position dan mengubahnya menjadi kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park. Ini adalah comeback yang mengesankan bagi pembalap resmi Ducati, hanya 1 bulan setelah menjalani operasi ketujuhnya pada bahu kanannya yang cedera, dan 1 minggu setelah kembali dari cedera. Meskipun di musim lain hampir mustahil untuk mengalahkan Marquez di sirkuit berlawanan arah jarum jam, kali ini peluangnya sangat kecil. Dampak cedera yang dideritanya di Indonesia begitu parah sehingga ia bahkan kesulitan melewati tikungan kiri, tikungan favoritnya, di awal musim. Namun terlepas dari kemenangannya dan telah menunjukkan bahwa ia bisa cepat di sirkuit berlawanan arah jarum jam, prospeknya tidak sepenuhnya menjanjikan bagi juara dunia 9 kali itu. Marquez masih kekurangan kekuatan otot, yang dapat membatasi kemampuannya untuk balapan mendatang di Brno dan Assen, dengan lebih banyak tikungan kanan, seperti yang ia sendiri akui di Hungaria. Ini lebih tentang tenaga. Dia tidak dalam kondisi 100% untuk dapat menggunakan tenaga itu di setiap putaran, jelas kepala teknisi Ducati Marquez, Marco Rigamonti. Jadi di FP1 dan FP2 dia menyelesaikan 20 putaran, tetapi hanya mengerahkan tenaga maksimal selama 4-6 putaran. Dan mungkin di satu putaran, dia hanya mengerahkan tenaga maksimal di beberapa tikungan, untuk menemukan batas kemampuan motor. Jadi, ini juga membatasi performanya. Misalnya, dia bilang bahwa di beberapa tikungan di Balaton Park, Anda harus melawan Welier, ketika roda depan terangkat dari tanah. Dan untuk melawannya, Anda harus menarik setang. Tapi dia bilang, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya tenaga. Jadi mungkin dia lebih banyak menggunakan kakinya. Tapi itu bukan cara yang baik untuk melawan Welier. Dan itulah mengapa Marc terkadang berkata, saya sering melakukan Welier, tapi mungkin karena saya tidak berkendara dengan baik. Tapi saya pikir mungkin, dalam 2 atau 3 minggu, dia bisa mendekati level tahun lalu. Sementara itu, Kaul Crutchlow akhirnya buka suara soal kembalinya dia ke MotoGP. Ia menegaskan bahwa kehadirannya kali ini bukan tanda comeback penuh waktu sebagai pembalap reguler. Bagi Crutchlow, ini lebih ke situasi khusus, bukan awal dari karir baru di lintasan. Meski begitu, mantan pembalap LCR Honda tersebut tidak sepenuhnya menutup pintu untuk kembali ke dunia balap. Ia mengaku masih tertarik jika ada kesempatan mengambil peran sebagai pembalap uji coba di masa depan, terutama karena dunia MotoGP sudah jadi bagian besar dalam hidupnya. Kembalinya Crutchlow sendiri tidak lepas dari peran bos LCR, Lucio Cecchinello, yang memintanya turun tangan setelah Johann Zarco mengalami cedera ligamen lutut serius di Catalunya. Permintaan itu pun akhirnya ia terima, apalagi mendapat dukungan dari keluarga. Crutchlow tetap membuka peluang jika kedepannya ada peran lain, khususnya dalam pengembangan motor. Ia tidak menutup kemungkinan untuk kembali menjajal motor MotoGP sebagai bagian dari program uji coba. Setelah memutuskan pensiun pada 2020, Crutchlow langsung bergabung dengan Yamaha sebagai pembalap uji coba. Dalam peran tersebut, ia sempat tampil dalam 11 balapan sebagai pengganti atau wildcard, dan tetap menunjukkan performa yang cukup kompetitif. Penampilan terakhirnya bersama Yamaha terjadi di MotoGP Motegi 2023, sebelum akhirnya ia harus absen karena komplikasi pasca operasi tangan. Posisi pengembangan motor Yamaha M1 kemudian dilanjutkan oleh Andrea Dovizioso bersama Augusto Fernandes untuk proyek musim 2026. Crutchlow sendiri merasa kemampuannya masih cukup untuk bersaing. Ia juga percaya bahwa masukan teknis yang ia berikan tetap akurat dan berguna bagi tim. Untuk saat ini, Crutchlow masih akan memperkuat LCR dalam beberapa seri ke depan, termasuk Brno dan Assen. Hal ini karena Johann Zarco masih belum menjalani operasi, sehingga perannya sebagai pengganti masih dibutuhkan. Di sisi lain, pembalap LCR Honda, Johann Zarco, akhirnya memberikan kabar terbaru mengenai kondisi cederanya setelah mengalami kecelakaan hebat pada MotoGP Catalunya 2026. Meski perkembangan pemulihan berjalan positif, pembalap asal Prancis itu masih belum dapat menjalani operasi akibat luka bakar serius yang dideritanya. Sudah 2 pekan Zarco absen dari lintasan balap sejak insiden mengerikan di tikungan pertama sirkuit Catalunya, Montmeló. Marquez tak hanya berhasil mengonversi pole position menjadi kemenangan dalam balapan Tissot Sprint,
Ia melengkapinya dengan pencapaian bersejarah, yakni menorehkan kemenangan ke-100 Grand Prix, serta mempersembahkan kemenangan MotoGP ke-100 untuk Ducati. Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, harus mengakui keunggulan rivalnya. Sementara Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, membawa pabrikan Borgo Panigale kemas podium ganda di MotoGP Hungaria. Terjadi insiden yang melibatkan 5 pembalap sekaligus di tikungan satu selepas lampu start padam. Manuver pengereman Jorge Martin, Aprilia Racing, membuatnya kehilangan kendali atas motornya. Ia memicu kontak dan menyeret rekan setimnya, Marco Bezzecchi, ke gravel. Raul Fernandez, Superfile Trackhouse MotoGP Team, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing MotoGP, serta Fabio Di Gianantonio, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, juga terkena dampaknya. Beruntung, Bez, Fernandez, dan Aldeguer dalam kondisi baik-baik saja. Martin menuju ke medical center untuk pemeriksaan, sedangkan Di Gia dapat melanjutkan balapan, meski kehilangan banyak posisi. Saat sebagian rivalnya tersingkir lebih awal, Marquez dan Acosta langsung bertarung demi posisi terdepan. Lap kedua, Acosta menyalip Marquez di tikungan 4. Memimpin balapan, Acosta memacu kencang motornya. Akan tetapi, tidak mudah baginya untuk menjauh dari Marquez. Jarak yang sempat menyentuh 1,3 detik, dapat dipangkas oleh Marquez. Aksi pengejaran 93 terhadap 37 dimulai. Lap 14, Marquez melancarkan serangan. Namun, Acosta mampu membalas. Kontak antara kedua pembalap tak terhindarkan. Satu lap berikutnya, Marquez menyerang lagi, Acosta masih bisa menangkis. Marquez langsung bereaksi dan menyalip rivalnya. Kali ini, Acosta tak kuasa menahan gempuran rider Ducati itu. Mengambil alih posisi pertama, laju kencang Marquez sudah tidak dapat dibendung. Ia melenggam mulus melewati garis finish dengan melakukan selebrasi 6-7. Ini menandai kembalinya Marquez ke podium tertinggi Grand Prix sejak MotoGP Jepang 2024. Acosta finish kedua, menjadikannya sebagai pembalap MotoGP dengan 13 podium tanpa kemenangan. Di belakangnya, Bagnaia berlomba sendirian untuk posisi ketiga. Sementara itu, Ai Ogura, Superfile Trackhouse MotoGP Team, finish kelima setelah menaklukkan Luca Marini, Honda HRC Castrol. Rocky Diogo Moreira meraih hasil terbaiknya sejauh ini, yaitu posisi ke-6. Performa gemilang ditunjukkan pembalap pengganti Iker Lecuona, BK8 Gresini Racing MotoGP, yang mengamankan finish ke-7. Ia finish di depan Jack Miller, Prima Pramac Yamaha MotoGP, dan Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech3. Dengan Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, mengatasi perlawanan Rocky Toprak Razgatlioglu, Prima Pramac Yamaha MotoGP, untuk perebutan top 10. Sementara itu, Pecco Bagnaia terpinggirkan dalam balapan MotoGP di Hungaria, meskipun ia berhasil meraih posisi ketiga di sirkuit yang biasanya menjadi medan pertempurannya. Pecco Bagnaia mengamankan podium ketiga berturut-turutnya pada hari Minggu di Grand Prix Hungaria. Ia mencapai prestasi ini di Montmello, meskipun terlibat dalam insiden Johan Zarco, juga di depan pendukung tuan rumah di Mugello, dan sekali lagi di Balaton Park. Meskipun itu adalah salah satu trek yang paling tidak disukainya di kalender. Pembalap Ducati itu tahu sejak awal bahwa akhir pekan ini akan sulit, dan memang benar, ia finish di urutan ke-9 dalam balapan sprint. Namun pada hari Minggu, balapan berjalan sesuai keinginannya. Kekacauan di tikungan pertama menyebabkan masalah bagi pembalap lain, tetapi justru menguntungkannya, memungkinkannya finish di urutan ketiga. Meskipun ia tidak pernah mampu mengimbangi Marc Marquez dan Pedro Acosta.